Sobat Budaya, perkenalkan nama saya Dini Cynthia. Saya adalah mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Singapura Karawang. Kali ini saya akan membahas sebuah tradisi unik yang masih ada di Indonesia, yaitu tradisi pingitan. Apa itu pingitan? Apa makna di balik pingitan dan relevansinya dalam zaman sekarang? Yuk kita bahas. Adalah sebuah tradisi dalam budaya, khususnya di daerah Jawa dan Sunda. Kali ini saya akan membahas pingitan di daerah Majalengka, Jawa Barat. Pingitan adalah sebuah tradisi di mana seorang perempuan yang akan menikah diwajibkan untuk tinggal di dalam rumah dan menghindari kontak dari lingkungan luar. Tujuannya yaitu untuk menjaga kehormatan calon pengantin, memberikan waktu untuk persiapan fisik dan mental, serta mematuhi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Durasi pingitan sendiri itu bervariasi, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang 1 bulan sebelum hari H pernikahan, tergantung daerahnya masing-masing. Pingitan termasuk ke dalam folklor karena tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, memiliki nilai budaya yang kuat, serta dilakukan secara kolektif dalam suatu komunitas. Sebagai bagian dari folklor non-lisan, pingitan termasuk dalam kategori adat istiadat dan upacara tradisional karena mengandung nilai budaya dan aturan tertentu yang harus diikuti oleh individu yang menjalankannya. Juga memenuhi karakteristik folklor seperti anomalisasi, sulit ditelusuri siapa yang pertama kali menciptakan tradisi ini. Yang kedua, bersifat tradisional, dipertahankan dari generasi ke generasi dalam masyarakat. Yang ketiga, variasi dan dinamika setiap daerah memiliki cara dan aturan berbeda dalam menjalankan pingitan. Yang keempat, bersifat kolektif, berlaku dalam komunitas tertentu, khususnya dalam budaya Jawa atau Sunda. Pingitan bukanlah sesuatu hal yang baru. Sejarahnya bisa ditelusuri hingga zaman kerajaan, khususnya di lingkungan bangsawan Jawa atau Sunda. Mengapa sih kerajaan di masa lalu menerapkan tradisi pingitan bagi putri bangsawan? Putri-putri kerajaan ini menjalani pingitan sebagai persiapan sebelum menikah, di mana mereka dididik tentang tata krama, kecantikan, dan manajemen rumah tangga. Selain itu, masyarakat umum juga menerapkan pingitan sebagai cara untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang pengantin perempuan. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi ini mengalami modifikasi agar lebih relevan dengan kehidupan modern. Memiliki beberapa fungsi, tidak hanya untuk menjaga kehormatan calon pengantin, tetapi juga memiliki nilai sosial, yaitu menjaga norma sosial dan memastikan calon pengantin menjaga citra keluarganya. Selanjutnya, ada fungsi budaya, mempertahankan warisan adat dan identitas daerah budaya. Lalu ada fungsi psikologis, yaitu memberikan waktu untuk refleksi diri dan persiapan mental sebelum menikah. Yang ketiga, fungsi spiritual atau calon pengantin lebih meningkatkan ibadah dan doa-doa agar pernikahannya berjalan dengan lancar. Serta fungsi kesehatan dan kecantikan, yaitu memastikan calon pengantin dalam kondisi terbaik dengan perawatan tubuh tradisional. Tiap daerah memiliki tahapan yang berbeda-beda. Tahapan secara umum sebagai berikut. Yang pertama, penetapan masa pingitan. Yang kedua, pemberian wejangan dari orang tua dan sesepuh. Yang ketiga, larangan keluar rumah dan bertemu calon suami. Yang keempat, perawatan diri seperti lulur, mandi bunga, dan pijat tradisional. Yang kelima, kegiatan positif seperti beribadah dan belajar keterampilan rumah tangga. Yang keenam, ritual mandi bunga atau siraman sebagai tanda akhir dari masa pingitan. Teori antropologi budaya, tradisi pingitan ini bisa dikaji melalui beberapa teori. Yang pertama itu teori fungsionalisme oleh Bronislaw Malinowski. Tradisi ini memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dan memastikan kelangsungan budaya. Yang kedua yaitu teori strukturalisme, yaitu pingitan merupakan bagian dari struktur sosial yang menunjukkan adanya aturan dan hierarki dalam masyarakat oleh Claude Lévi-Strauss.
Yang ketiga itu ada teori simbiolisme oleh Clifford Geertz, yaitu ritual dalam pingitan seperti mandi bunga dan wejangan dari orang tua memiliki makna simbolis dalam kehidupan perempuan sebelum menikah. Saat ini, pingitan sudah banyak mengalami perubahan. Banyak keluarga yang tidak lagi menerapkan pingitan secara ketat tetapi tetap mempertahankan esensi utamanya, yaitu persiapan mental dan fisik sebelum menikah. Pingitan modern lebih fleksibel, misalnya dengan mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti belajar memasak, mengikuti kelas pranikah, atau refleksi diri tanpa harus mengisolasi diri sepenuhnya. Jadi, sobat budaya, walaupun pingitan sudah banyak mengalami perubahan, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini masih tetap bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Apakah pingitan masih relevan di era modern? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa!